Hai leaders, masih bisakah karyawan kita yang mungkin males, nggak becus kerjanya, nggak disiplin, bisa berubah? Dan video ini akan menjawab pertanyaan Anda saat ini. Nama saya Dani dan saya seorang John Maxwell Team Coach. Mari kita belajar sama-sama mengenai prinsip leadership dalam video singkat ini. Jadi, bisa gak orang berubah? Jawabannya adalah bisa. Bisa gak kita mengubah karyawan kita? Jawabannya nggak bisa. Loh, kok gitu? Iya, tapi kita bisa membantu, kita bisa paving the way atau membantu memberikan jalan supaya orang itu bisa memutuskan untuk berubah. Nah, ada 3 cara supaya kita bisa membantu karyawan kita berubah. Dan ini berbicara mengenai karyawan yang baik-baik saja maupun karyawan yang dalam keadaan mereka performanya sangat drop atau disiplinnya sangat bikin kita jengkel gitu. Oke, ada 3 langkah aja. Langkah pertama, John Maxwell bilang bahwa seorang itu bisa berubah if they hurt enough so that they need to change. Seseorang bisa berubah kalau dia sudah cukup menderita sehingga mau gak mau dia harus berubah. Itu yang pertama. Jadi pertanyaannya adalah, apakah karyawan Anda sudah cukup menderita? Apakah karyawan Anda sudah cukup stres dengan ketidakdisiplinan yang dia lakukan? Apakah dia sudah cukup frustasi dengan kegagalan-kegagalan penjualan sehingga dia nggak dapat komisi? Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, jangan-jangan selama ini kita menjadi penghambat perubahan dia. Dengan cara apa kita menghambat berubah? Dengan cara kita selalu menolong dia. Jadi daripada dia kesalahan dia kita mesti nunggu dia perbaikin, seringkali bos-bos bilang gini, udah, ini saya aja yang kerjain deh. Atau udah, saya oper aja ke orang lain yang lebih cakep bekerja. Kamu safe aja intinya, kamu tenang aja. Kita nggak bilang tenang sih, tapi yang penting kerjaan yang berantakan itu kita oper ke orang lain atau kita yang ngerjain. Sehingga karyawan bersangkutan tidak merasa ada panggilan untuk berubah. Kenapa? Karena dia cukup menderita. Ayo coba cek yuk, suka lakukan itu nggak? Kalau suka lakukan itu, mungkin ini cara pertama untuk Anda membantu karyawan Anda berubah. Yang kedua, kalau yang pertama adalah people can change when they hurt enough so they need to change. Saat dia cukup menderita sehingga dia mau berubah, harus berubah. Maka yang kedua adalah people can change when they learn enough so they know how to change. Waktu dia cukup belajar sehingga dia tahu caranya berubah. Nah, kadang-kadang memang gitu kan ya. Orang tuh mau berubah, tapi nggak tahu caranya. Orang mau supaya nggak telat terus datang ke kantor, tetapi dia nggak tahu time management. Orang pengen jualan lebih banyak, tapi dia nggak tahu cara closing. Atau dia nggak tahu cara bikin gali kebutuhan dari customer. Orang ingin yang namanya berhenti dari hutang, tapi dia nggak tahu cara nabung, nggak diajarin cara baby step, cara nabung. Nah, di langkah kedua ini, yuk kita sebagai leader bantu tim kita untuk bisa punya akses untuk berubah dengan cara, satu, kita bisa berikan mereka training. Atau yang kedua, kita bisa bagikan mereka artikel atau berikan buku atau berikan video YouTube yang bagus sehingga mereka bisa belajar dari situ. Ya, terkait dengan hal-hal yang Anda suka keluhkan pada mereka. Seperti itu. Oke, jadi yang pertama adalah karyawan kita bisa berubah saat mereka cukup menderita sehingga mereka mau gak mau harus berubah. Yang kedua adalah waktu mereka cukup belajar sehingga mau gak mau mereka sudah tahu caranya untuk berubah. Yang ketiga apa? Yang ketiga, orang berubah, karyawan kita bisa berubah kalau mereka accept enough, receive enough, so that they can change. When people receive enough, so that they can change. Kadang-kadang orang itu udah dalam posisi terjerembab, dalam posisi udah hancur-hancuran, dia udah coba berkali-kali, dia sudah tahu caranya, tapi kayak dia masih jauh tertinggal. Karena dia udah nyasar udah terlalu jauh. Orang-orang sejenis ini hanya butuh apa? Butuh kesempatan baru. Ada orang-orang yang mungkin kasarnya mungkin
kesalahan udah parah banget, tapi dia udah sadar dan dia sudah tahu caranya berubah, tapi dia udah terpuruk tapi begitu dalam. Yang perlu dilakukan, yang perlu mereka dapat terima apa? Mereka perlu terima support. Mereka perlu terima tangan yang ngangkat. Yuk, kita kesempatan baru. Ada orang-orang yang mungkin sudah terpuruk banget. Mereka hanya butuh sedikit modal tambahan sehingga mereka bisa bangkit lagi. Jadi leaders, ada 3 hal yang bisa kita lakukan untuk membantu orang lain berubah. Ingat, kita nggak bisa ngubah orang, tetapi kita bisa fasilitasi jalannya. Pertama, jangan menghambat dia dengan cara terus-menerus menolong orang yang sedang bermasalah. Tetapi biarkan dia cukup menderita sehingga dia mau nggak mau harus berubah. Yang kedua, berikan dia pengetahuan, bantu dia memahami, belajar sesuatu sehingga dia tahu caranya berubah. Dan yang ketiga, kalau diperlukan, kita bisa ngapain? Kita bisa give enough sehingga dia bisa receive, menerima cukup modal, menerima cukup kesempatan sehingga dia termotivasi untuk berubah. Itu aja, dan semoga para leader di sini, teman-teman suka dengan video ini. Kalau suka, saran saya atau permintaan tolong saya adalah yuk klik subscribe dan jangan lupa di-share ke WhatsApp, ke sosial media, dan juga di like. Terima kasih dan selalu ingat, everybody wins when leader gets better. Sampai jumpa di video berikutnya.